Jam 8 pagi hari. Saat ini aku berjalan pelan di gang sempit antara dua buah rumah. Sebenarnya ini bukan gang, tapi hanya celah kecil pemisah antara dua rumah, berukuran sekitar 1 meter. Rumahku berada di belakangnya. Aku sengaja lewat gang ini karena ini jalan alternatif supaya bisa cepat menuju warung Bu Tuti. Mau beli sarapan lontong. Kalau lewat jalan umum butuh waktu lama, 5 kali keliling, dan gang ini sudah sering dilewati orang yang rumahnya bersebelahan denganku. Saat baru setengah gang kakiku melangkah, tiba-tiba aku kaget. Dari dinding dapur rumah sebelah kiri, aku mendengar suara khas, seperti orang merintih kesakitan. Dapur rumah sebelah kiri gang ini terbuat dari papan. Penghuninya Mbak Ayu, wanita berusia 28 tahun, belum memiliki anak. Suaminya Pak Yono, seorang pedagang sayuran sukses. Setiap pagi, ia pergi ke gudang sayuran yang ada banyak di luar kota. Dan perlu diketahui, kenapa aku manggil Mbak Ayu dengan sebutan Mbak, bukan Ibu. Karena orangnya masih muda dan ia sendiri istri ketiga Pak Yono yang sudah berusia 45 tahun. Selanjutnya, suara aneh itu terus terdengar dan semakin jelas di telingaku. Apalagi setelah kutempel kepala di dinding untuk memastikan, dan aku semakin penasaran. Seketika suara yang tadi seperti orang kesakitan berubah menjadi suara yang mendayu. Dek, seketika jantungku berdegup tak karuan setelah aku sadar. Ternyata suara itu milik Mbak Ayu. Aku sudah memastikan dan sangat mirip. Apa yang sedang ia lakukan? Masa pagi-pagi begini dia sedang berenganu sama suaminya? Bukannya jam segini Pak Yono sudah berada di pasar? Terus Mbak Ayu sama siapa? Wah, jangan-jangan dia punya... sepertinya tidak mungkin. Setahuku, selama ini dia itu wanita setia. Tapi jika dia benar-benar sedang begitu, sama siapa? Apa Pak Yono hari ini libur ke pasar? Tidak mungkin, soalnya subuh tadi aku mendengar Pak Yono menyalakan mesin mobil, dan aku lihat ia juga pergi ke masjid sebelum berangkat. Sedang berpikir begitu, semakin lama aku mendengar suara itu dan sudah gak karuan, seperti merancau. Terang saja dadaku menjadi bergemuruh. Sesuatu pun terasa bergelora di badanku. Darahku berdesir. Akhirnya diam-diam aku menikmati juga. Hehe. Aku gak mau terlalu lama berada di dalam gang. Perut yang lapar membuat aku tak sabar ingin menyantap makan lontong. Akhirnya, aku berjalan kembali dan sebelum melangkah aku iseng. Aku pukul dinding dapur Mbak Ayu dengan telapak tangan hingga seketika suara khas itu berhenti mendadak. Pasti di dalam sana Mbak Ayu tersentak kaget. Biarin saja. Makanya kalau mau yang aneh-aneh harus cari tempat yang pas. Masa di dapur? Emang selama ini dia nggak tahu kalau rumahnya sering dilewati orang? Sekitar 7 menit kemudian, aku sudah sampai di warung Bu Tuti, sudah menyantap lontong 1 piring. Dan ketika disuapkan terakhir, sekonyong-konyong mataku terbelalak. Tiba-tiba di depan etalase warung, Mbak Ayu berdiri sembari menatap curiga ke arahku. Wah, ada apa ini? Sementara aku sendiri yang sudah tahu yang ia lakukan menjadi semakin penasaran. Tapi aku berusaha bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Sejurus kemudian Mbak Ayu putar badan dan memanggil Bu Tuti. Bu, beli lontong 10.000 dibungkus ya, ujarnya. Dan sesaat kemudian menoleh lagi ke arahku, menatap tajam. Aku pun jadi gugup, dan rasa penasaran jadi semakin menyeruak. Pasti Mbak Ayu curiga sama aku. Pagi Mbak, sapaku akhirnya basa-basi untuk menutup rasa grogi. Wanita itu tidak menjawab dan sekonyong-konyong ia tersenyum. Tapi menatap tajam. Sekarang senyum, benar-benar aneh.
Tak lama kemudian, lontong pesanan Mbak Ayu sudah selesai. Ntar siang kamu ke rumah aku ya, ada yang mau aku omongin. Awas kalau enggak, ucapnya pelan sambil menunjuk ke wajahku, lalu beranjak pergi. Untungnya Bu Tuti gak melihat polanya saat itu. Lagi-lagi rasa penasaranku semakin menjadi. Kenapa Mbak Ayu nyuruh aku ke rumahnya? Dia mau bilang apa? Mau marahin aku? Aku gak salah kok, cuma iseng ganggu dia lagi asik. Lagi pula, selama ini aku gak pernah mendengar suara macam itu. Sudah sering lewat gang, biasa-biasa aja, gak ada yang aneh. Jadi wajar kan kalau aku kaget dan iseng gangguin. Pun seandainya nggak ada yang aneh dari suara itu, dan itu dilakukan bersama Pak Yono, tetap saja hal itu melanggar etika. Pagi-pagi di dapur, dan di sebelahnya ada jalan orang lewat, kan nggak genah namanya, hehe. Saat siang hari, ketika berada di rumah, aku semakin penasaran sama Mbak Ayu. Selama ini, aku gak pernah terlalu ingin kepo sama hidupnya. Tapi sejak insiden tadi pagi, aku jadi penasaran. Mbak Ayu itu orangnya lumayan cantik. Kami bertetangga baru 2 bulan, karena sebelumnya aku ngekos di kota N. Dan di sini aku ngontrak satu buah rumah supaya dekat dengan kantorku yang berada tak jauh dari warung Bu Tuti, sekitar 200 meter. Oh iya, hampir lupa, perkenalkan dulu namaku Agus. Masih bujangan dan baru berusia 23 tahun. Pekerjaanku sebagai kurir. Sudah berjalan selama 5 tahun. Sebelum pindah kantor di dekat warung Bu Tuti, aku bermarkas di utara kota N. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Aku masih berada di rumah, belum sempat menemui Mbak Ayu. Sebenarnya tadi sudah mau ke sana, tapi aku ragu dan takut. Pasalnya Mbak Ayu itu istri orang. Aku paling anti bertamu ke rumah wanita kalau suaminya sedang tidak ada di rumah. Akhirnya aku acuhkan saja perintah Mbak Ayu. Terserah dia mau apa, yang jelas aku nggak mau mengkepoin hidupnya. Yang tadi pagi anggap saja nggak pernah terjadi. Selanjutnya, aku memilih tidur. Kebetulan hari ini sedang libur. Lebih baik kumanfaatkan waktu untuk istirahat. Ketika baru saja mataku hendak terpejam, tiba-tiba HP-ku berdering. Ada pesan WA. Setelah kubuka, ternyata dari Mbak Ayu. Jelas saja, aku kaget dan penasaran. Gus, jadi kesini nggak? Cepat ya, aku nunggu dari tadi loh, isi chatnya. Dapat nomor aku dari mana? Balasku penasaran. Dari Bu Tuti. Aku memang sering menelpon Bu Tuti saat kawan kantorku mau pesan sarapan pagi. Mungkin ia menyimpan nomorku dan langsung ngasih ke Mbak Ayu. Mbak mau ngomong soal apa? Tanyaku lewat chat. Kita bicaranya di sini saja, susah lewat WA. Penting ya? Tanyaku. Iya, penting. Ini soal harga diri. Harga diri? Emang siapa yang mau jual, Mbak? Berapa? Aku berseloroh. Kamu jangan aneh-aneh, Gus. Mau kesini apa enggak? Kalau enggak, gimana? Aku sengaja memancing emosinya cuma untuk bercanda. Enggak bisa enggak, harus mau. Aku tunggu sekarang. Aku mau tidur, Mbak. Ya sudah, berarti kamu sombong. Enggak mau dikasih pelekuk-pelekuk. Sekonyong-konyong, kalimat terakhir dari Mbak Ayu membuat aku berdiri dari tempat tidur. Sambil memegang HP, aku mikir, kata pelekuk-pelekuk yang Mbak Ayu bilang maksudnya apa ya? Lagi-lagi aku dibuat penasaran sama wanita ini. Ya sudah, aku kesana sekarang, tulisku akhirnya. Lantas kemudian aku menutup pintu kamar dan berlalu. Aku sudah berada di rumah Mbak Ayu, duduk di ruang tamu dengan 1000 pertanyaan dan rasa penasaran. Sambil menunggu ia bikin kopi, aku menyalakan api rokok.
Tadi saat sampai di sini, aku disambut dengan baik. Kukira langsung diinterogasi, ternyata tidak. Tak lama kemudian, dengan langkah gontai, wanita cantik itu keluar dari pintu dapur. Sinambi membawa secangkir kopi hangat. "Silakan diminum, Gus," tawarnya sambil menaruh nampan di atas meja. Terima kasih, Mbak," jawabku grogi. Berhadapan dengan istri ketiga Pak Yono memang suka bikin bibir jadi gagu. Mungkin karena orangnya cantik dan masih muda. Makanya bujangan seperti aku jadi sedikit nervous. Dan asal tahu aja, aku sering mendengar gosip kalau sebelum aku pindah ke sini, istri Pak Yono ini jadi primadona para duda dan bujangan komplek. Pasalnya, selama menjadi istri ketiga pria tua itu, dalam seminggu ia hanya dapat 2 kali. Selebihnya mungkin sang suami pulang ke rumah istri tuanya. Selanjutnya masih berada di ruang tamu. Mbak Ayu ambil posisi duduk tepat berada di sampingku, mungkin sekitar jarak 3 jengkal. Terang saja aku gelagapan, apalagi saat ini, bertamu posisi suaminya belum pulang. Dalam keadaan gak karuan begini, aku menghela nafas pelan, lalu menatap wajah Mbak Ayu malu-malu, menunggu dia mau bilang apa sama aku, tapi tak kunjung mulai bicara. "Mbak mau ngomongin soal apa?" tanyaku akhirnya membuka suara lebih dulu. "Tadi pagi kamu kan yang mukul dinding dapur?" tanyanya menyelidik. Seketika aku panik, kaget luar biasa, tapi berusaha tenang. "Ah, bukan. Emang ada apa Mbak pagi tadi?" tanyaku pura-pura. "Kamu gak usah berkilah, Gus. Aku ngelihat kamu lari dari celah dinding dapur, pakai baju hijau, iya kan?" Tebakan wanita ini benar sekali. Tadi pagi aku memang menggunakan baju hijau. Terpaksa aku pun harus mengaku. Gak bisa mengelak lagi. Iya Mbak, itu tadi aku. Aku yang... Maaf Mbak, sudah ceroboh dan mengganggu ketenangan tetangga. Ujarku menyerah dengan keadaan. Kenapa kamu ngelakuin itu?" Mulai interogasi. "Nggak ada apa-apa Mbak, cuma nggak sengaja terbentur, soalnya buru-buru." "Kamu nggak usah bohong, ngaku saja kenapa? Apa mau aku laporkan sama Mas Yono dengan tuduhan sudah mengganggu ketenangan istri orang?" Desaknya membuat aku ketakutan. Jangan Mbak, aku minta maaf, aku ngaku salah," jawabku memelas sambil menatapnya iba. "Kalau dilapor, bisa-bisa aku didenda sama Pak Yono. Gawat." "Oke, sekarang bilang kenapa kamu ngagetin aku tadi pagi, apa alasannya?" Karena aku mendengar ucapanku tertahan sejenak. Mendengar ada suara Mbak sedang apa? Sedang seperti menahan sakit. "Apa Mbak sedang sakit?" tanyaku mengalihkan pembicaraan. Sejurus kemudian, serta-merta tangan Mbak Ayu menggenggam tanganku. Jelas aku jadi semakin gelagapan. Tadi diinterogasi kayak penyidik di depan tersangka. Sekarang mendadak jadi intens. Ada apa ini? "Berarti kamu sudah tahu semuanya kan?" tanyanya pelan, mengabaikan pertanyaanku barusan. "Iya Mbak, sudah tahu." "Bagus. Kamu mau tahu kenapa aku begitu?" "Iya, karena memang itu yang membuat aku penasaran." "Karena aku kesepian, suamiku jarang di rumah, jadi ya terpaksa aku berbuat sendiri." "Sendiri? Kukira tadi sama orang. Emang aku wanita apaan? Mau sama sembarangan orang?" tanyanya mendadak emosi. "Maaf, bukan maksudku menuduh yang bukan-bukan, tapi..." "Sudahlah Gus, gak usah dibahas lagi." Berubah jadi lembut.
Sekarang aku tanya, apa kamu mau ngasih aku? Apa? Tanyaku kaget dicampur rasa seneng. Kagetku karena gak nyangka dia suka sama aku. Minta aku ngasih, berarti suka. Terus senangnya, karena seumur-umur aku belum pernah mencoba pengalaman yang satu ini. Dari dulu aku penasaran, tapi karena belum siap menikah dan juga belum punya pacar, maka rasa penasaran itu kupendam sepanjang hidup. Gimana? Apa kamu mau? Sudah mulai merayu dia. Iya mbak, aku mau banget. Ujarku kegirangan seperti anak kecil dapat mainan baru. Makasih ya, berarti selama ini perasaan yang ku pendam gak sia-sia. Gak sia-sia, maksudnya aku suka sama kamu Gus, tapi aku takut kamu menolak lantaran aku sudah bersuami. Mbak serius? Tanyaku mulai berani membalas genggaman tangannya. Iya, aku serius. Setelah obrolan terputus, kata-kata tak mampu lagi mengalahkan rasa yang sudah membara. Kursi ruang tamu telah menjadi saksi bisu. Kami pun akhirnya memulainya hingga tak terasa beberapa menit telah berlalu. Apa kamu sudah mencintaiku? Tanya Mbak Ayu ketika selesai. Mencintaimu? Kenapa harus sekarang? Dari dulu aku sudah punya rasa. Hanya saja rasa ini kupendam, karena aku sadar kau bukan milikku. Terima kasih Gus. Kalau begitu, apa setelah ini kamu mau berjuang? Berjuang untuk apa? Mengambilku dari Pak Yono. Bagaimana caranya? Mengambil sesuatu yang sudah menjadi milik orang. Tidak segampang membalikan telapak tangan. Ucapku belum yakin. Kita berjuang sama-sama. Aku akan menuntut cerai. Selama ini aku tidak bahagia hidup bersama dengannya. Dia tidak adil. Selama di sini aku selalu kesepian. Istrinya yang lain dibelikan rumah mewah, sedangkan aku seperti ini. Kau tentunya sudah tahu kondisiku. Keluh Mbak Ayu meratapi kesedihan sambil memeluk badanku. Mendengar ucapannya, aku terharu. Dari kisahku ini dapat disimpulkan, jika laki-laki mau beristri lebih dari satu, harus paham tentang syariat. Kepada istri-istrinya dia harus adil. Jangan menikah lagi hanya bertujuan untuk kesenangan semata. Apa Mbak Ayu siap hidup dengan lelaki seperti aku? Rumah saja masih ngontrak, ujarku kemudian. Bagiku harta bukan prioritas, tapi kesetiaan yang ku mau. Baiklah, kalau memang begitu, aku akan menemanimu berjuang untuk lepas dari pria itu. Oh, terima kasih Gus. Serta-merta pelukannya semakin erat. Sama-sama sayang. Setelahnya, perlahan hari mulai sore. Dengan penuh rasa bahagia, aku pulang ke rumah. Saat malam tiba, aku dan Mbak Ayu video call, membahas tentang rencana kami ke depan. Semoga berhasil. Sebelum cerita diakhiri, aku ingin bilang ke kalian, jangan menganggap aku pembinor. Karena dari kisahku ini, sumber kesalahan bukan terletak pada aku dan Mbak Ayu saja, tapi salah Pak Yono, tidak menjaga istri-istrinya dengan baik. Sekali lagi, perlakukanlah istri-istrimu sebaik-baiknya, berbuat adillah kepada mereka. Duka istri adalah dosa bagi suami. Jangan sampai kelalaianmu menjadi ladang dosa. Wanita itu harus dibina, jangan hanya diajak pelekuk-pelekuk saja. Dan jika saja Pak Yono bisa berbuat adil kepada istri-istrinya, mungkin sampai sekarang Ayu tidak akan berkhianat.